Sudah sejak lama transparansi dana BOS atau biaya operasional sekolah dipertanyakan, mulai dari perencanaan, pengesahan, penggunaan, dan pengawasan di masing-masing sekolah. Ternyata selama ini mengabaikan keterlibatan komite sekolah. Protes itu datang dari Budi Suyanto. Dia adalah Ketua Komite Sekolah mewakili orang tua murid SMK Negeri dan SMA Negeri di Kota Samarinda. Kebetulan saya sendiri sebagai Ketua Forum Komite Sekolah SMAN dan SMKN di Kota Samarinda. Kawan-kawan juga saya komunikasikan, ya menurut dugaan saya itu sekitar 90% tuh mereka memang tidak diikutsertakan, Pak. Mengenai ketidakdiikutsertaan komite sekolah dengan kepala sekolah tentang pembuatan RAPBS itu mengapa dan bagaimana, itu kemungkinan Bapak bisa konfirmasi di kepala sekolah. Ya, memang selama ini Kadis Pendidikan Provinsi itu juga menyarankan bahwa setiap RAPBS, laporan RAPBS harus ada tanda tangan daripada komite sekolah. Tapi selama ini kan tidak ada tanda tangan dari komite sekolah, Pak. Namun RAPBS itu juga meluncur aja dengan begitu aja, udah sampai sekarang juga sah-sah aja. Bertahun-tahun komite sekolah diabaikan keberadaannya oleh para kepala sekolah. Padahal keberadaan komite sekolah diatur dalam Permendikbud nomor 75 tahun 2016. Di mana tugas dan fungsi diantaranya memberikan pertimbangan dalam kebijakan pendidikan, mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah hingga menggalang dana dari orang tua murid jika diperlukan kalau tidak tersedia dalam anggaran BOS. Karena tidak dilibatkan, komite sekolah jadi sekedar pajangan untuk melengkapi persyaratan aturan dalam pengelolaan pendidikan. Menurut Budi Suyanto, jika terus-menerus dibiarkan, dana BOS tidak transparan, justru berpotensi disalahgunakan dan merugikan dunia pendidikan. Keluhan pihak komite sekolah ternyata mendapat respon dari Kepala Dinas Pendidikan Kaltim Anwar Sanusi. Dia mengakui ada masalah itu dan sudah dibenahi. Mulai tahun depan, semua sekolah wajib melibatkan komite sekolah sejak menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau RAPBS hingga pengawasan. Mulai saya di Dinas Pendidikan sudah saya sampaikan, seluruh anggaran yang dibuat oleh sekolah, yang diajukan oleh sekolah, hukumnya wajib guru tahu, komite tahu, anak sekolah dilibatkan, khususnya pengurus OSIS, kemudian stakeholder yang lain, bahkan LSM kalau mau libatkan, tidak ada masalah. Ya, terus nanti itu di sekolah itu ada ditulis berapa penggunaannya anggaran itu, sekian-sekian itu dibuatkan pengumuman. Harus gitu, mulai 2001. 2020 kemarin udah saya sosialisasikan. 2021 keterlibatan penggunaan anggaran adalah pembuatan anggaran itu rencananya guru dilibatkan, kepala sekolah, orang tua murid, komite, kemudian anak-anak kesiswaan khususnya pembina pengurus OSIS, kemudian Dewan Pendidikan, kalau mau LSM yang pendidikan, tapi LSM tidak pendidikan jangan, saya tidak mau. Didesak bagaimana dengan masalah yang telah terlanjur terjadi di mana dana BOS dikelola tidak transparan dan rawan masalah hukum. Kadis Pendidikan Kaltim meminta agar masalah yang telah terjadi diakhiri dan tidak diulang lagi. Yang dulu oke lah, kita itu kalau mau merubah sesuatu jangan drastis. Kemarin masih saya beri kelonggaran. 2021 seperti yang saya sebutkan tadi harus sudah ada. Yang tidak dilibatkan untuk menandatangani itu kalau DPA, RKA itu tidak dilibatkan. Tetapi di sekolah itu ada namanya RAPBS, Rencana Anggaran Belanja Sekolah. Nah itu komite sekolah nandatangani. Yang di situ. Tim Kaltim TV melaporkan. Demikian Kaltim Update edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.